Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sena. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai makanan pendamping ASI. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau prinsip dasar yang harus dipahami oleh ibu sebelum memulai memberikan MPASI pada bayinya. Yang pertama adalah age atau usia. Usia bayi saat pertama kali diberikan MPASI adalah usia 6 bulan atau 180 hari atau ulang bulan ke-6. Misalkan bayi lahir pada tanggal 1 Januari, maka dia akan memulai MPASI pada tanggal 1 Juli. Kemudian pada usia 6 bulan ini, sistem pencernaan bayi sudah mampu untuk mencerna makan makanan yang padat, tidak hanya cair atau kemarin ASI saja. Terus kemudian secara kebutuhan gizi juga perlu ditambah dengan MPASI, tidak hanya ASI. Kemudian prinsip yang kedua adalah variasi. Variasi makanan MPASI itu sesuai dengan standar WHO terdiri dari bahan makanan lokal dan gizi seimbang, yaitu terdiri dari menu 4 bintang. Bintang yang pertama adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat bisa kita dapatkan dari nasi, olahan nasi, kemudian kentang, kemudian jagung dan lain sebagainya. Kemudian bintang yang kedua adalah protein hewani. Protein hewani bisa daging sapi, ayam, kemudian telur dan sebagainya. Kemudian yang bintang yang ketiga adalah protein nabati. Protein nabati bisa dari olahan tahu, tempe, kemudian kacang-kacangan. Kemudian bintang yang keempat adalah sayuran. Nah, yang kelima adalah buah. Buah ini bisa diberikan sebagai cemilan ya pada sela-sela pemberian makanan utamanya. Jadi dalam satu porsi makan itu harus terdiri dari 4 bintang tadi. Ya, ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani dan sayuran. Kemudian buah itu kita gunakan sebagai cemilan. Nah, untuk porsinya seperti apa atau banyaknya atau proporsinya untuk masing-masing bintang tadi, pada anak bayi usia atau pada saat MPASI itu sebaiknya banyaknya protein itu sama banyak dengan karbohidrat. Kemudian sayurannya sedikit saja. Jadi harus lebih banyak protein dibandingkan dengan sayurannya. Kenapa? Karena anak masih butuh untuk bertumbuh sehingga butuh protein yang cukup besar. Seperti itu. Terus kemudian bahan makanannya apa saja? Bahan makanan yang diperkenalkan adalah sumber bahan makanan lokal saja yang sehari-hari akan dikonsumsi atau sehari-hari biasa dikonsumsi oleh keluarga di rumah ya. Bisa sayur-sayuran yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian bagaimana dengan bahan makanan seperti tepung ataupun roti, mie ya, itu kita perkenalkan, itu bisa diperkenalkan mulai usia 8 bulan. Kenapa? Karena pada usia 6 sampai 8 bulan bayi atau kita sebutnya masih fase kritis pada saat anak untuk memulai makan, sehingga harapannya bisa dikenalkan bahan makanan yang lain dulu yang bukan sumber tepung seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan finger food? Nah, finger food atau makanan yang dipegang juga boleh diperkenalkan mulai usia 8 bulan dengan asumsi bahwa kemampuan anak untuk mengunyah dan menelan sudah lebih baik. Terus kemudian adalah setelah usia, kemudian variasi, kemudian bagaimana dengan porsi makannya. Mulai usia 6 bulan diharapkan bayi sudah mendapatkan menu lengkap 4 bintang ya. Sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi mengenai menu tunggal karena bayi sudah perlu nutrisi yang penuh, tercukupi dengan baik. Nah, porsinya pada usia 6 bulan itu 2-3 sendok makan. Kemudian ditingkatkan terus sampai usia 9 bulan. Harapannya di usia 9 bulan itu bayi sudah sekali makan itu mengkonsumsi 125 cc makanannya ya. Kalau kita gunakan
mangkok ataupun gelas yang ukuran misalkan penuh itu 250 cc, itu makanan yang dimakan di usia 9 bulan harapannya adalah setengahnya atau 125 cc. Mulai 9 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, harapannya nanti pada usia 1 tahun porsinya itu sudah sebanyak 250 cc pada setiap makan. Memang kita gunakan dengan ukuran volume ya, ibu-ibu sekalian. Kemudian untuk tekstur, bagaimana dengan tekstur? Tekstur pada saat mulai MPASI usia 6 bulan itu adalah bubur kental kita sebutnya, bubur saring ataupun bubur kental. Artinya apa? Bubur kental itu bubur ketika sudah jadi, itu ketika bubur itu kita sendoknya dimiringkan, bubur tidak langsung jatuh atau tumpah. Kalau bubur langsung jatuh atau tumpah itu berarti terlalu cair. Apabila terlalu cair, itu jadi kandungan air terlalu banyak, kalorinya bisa kurang. Itu tekstur pada usia 6 bulan. Kemudian di 8 bulan sampai 9 bulan itu bisa diperkenalkan buburnya sudah lebih kasar atau bubur kasar. Nah, sehingga pada saat usia 9 bulan sebaiknya bayi sudah makan makanan yang cincang teksturnya ataupun lumat. Lumat artinya dari makanan itu kita bisa tekan-tekan dengan menggunakan sendok saja, sudah tidak disaring ataupun dipotong kecil-kecil menjadi tadi tekstur yang cincang. Usia 9 sampai 12 bulan. Lalu bagaimana jika pada usia 9 bulan bayi belum ada gigi, belum tumbuh gigi? Tidak masalah ketika bayi itu dari awal, dari usia 6 bulan sudah diperkenalkan tekstur tadi bubur kental, kemudian ditambah lebih kasar. Bayi akan terbiasa untuk mengunyah dengan gusinya, sehingga ibu-ibu tidak perlu khawatir ketika belum punya gigi seperti itu. Kemudian di usia 12 bulan atau 1 tahun harapannya bayi itu sudah makan dengan tekstur seperti kita orang dewasa atau teksturnya seperti makanan keluarga di rumah ya, sudah normal seperti itu di usia 12 bulan sampai dengan 2 tahun. MPASI sampai dengan 2 tahun itu adalah dari segi tekstur. Nah, untuk mendapatkan tekstur yang diharapkan, alat apa yang diperlukan pada saat kita menyiapkan MPASI di rumah ya? Kita memang tidak merekomendasikan menggunakan blender. Kenapa? Lebih seringnya ibu-ibu kalau menghaluskan menggunakan blender akan ditambahkan air. Nah, itu akan membuat bubur itu menjadi lebih encer dan teksturnya tidak bisa kita atur. Nah, lalu peralatan apa? Kalau peralatan masak, cukup ibu-ibu semuanya menggunakan peralatan masak yang sudah biasa ibu gunakan di rumah. Lalu peralatan tambahannya apa? Yaitu saringan. Saringan itu bisa yang seperti ini, ada gagangnya ataupun tidak ya. Kemudian untuk menyaring akan lebih mudah menggunakan sendok yang bengkong seperti ini. Itu nanti pada saat proses nyaring akan lebih mudah. Nah, saringan ini juga nanti berbagai macam ya ibu-ibu. Ada yang lubangnya kecil-kecil lembut seperti ini, ada yang lebih besar. Nah, untuk mendapatkan tekstur yang lebih kasar, ibu-ibu juga bisa menggunakan saringan seperti ini yang lubangnya lebih besar. Ini saya contohkan tekstur bubur kental ya. Bubur kental harus seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ini kita sendok bubur kental seperti ini, kemudian kita sendok, ini kita miringkan, sendoknya tidak langsung jatuh ya, tidak langsung jatuh cair. Seperti itu harapannya, sehingga kalori bayi itu terpenuhi dengan baik. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah aktif responsif ya. Kita harus pahami kapan bayi itu lapar dan kapan kita harus memberikan makan ya. Kita bisa buat jadwal antara kapan pemberian makan, kemudian kapan memakan cemilan, ASI ya. Itu kita bisa jadwalkan dan bisa kita atur untuk bayi kita seperti itu. Nah, selain itu upayakan bahwa ibu memberikan makan itu sambil duduk. Jika ibu-ibu misalkan mampu, bisa membeli high chair atau kursi makan ataupun menyewa ya di tempat persewaan alat bayi, saat ini juga banyak tersedia. Kemudian kalau tidak bisa bagaimana ya, bayi dudukan saja di pangkuan ibu, kemudian berikan MPASI secara bertahap ya. Jauhkan gadget, TV ataupun mainan pada saat anak makan, sehingga anak makan
bisa fokus terhadap makanannya, kita bisa mengajari anak makan dengan baik atau makan bersama di kursi dan meja bersama keluarga ya. Kami harapkan bahwa anak makan tidak sambil jalan-jalan keluar rumah, mainan dan seterusnya, karena makan adalah proses belajar. Kemudian terkait jadwal, mulai usia 6 bulan makan itu frekuensinya berapa? Sehari itu sudah 3 kali dengan 3 kali menu utama 4 bintang ya. Jika memungkinkan sudah bisa ditambah 1 kali cemilan. Tapi kadang-kadang kalau pada saat 2 minggu pertama di usia 6 bulan masih kesulitan ibu memberikan cemilan. Kenapa? Karena waktu tidur bayi masih sering dan masih lama. Bisa dimulai misalkan usia 6,5 bulan ya. Jadi pagi makan sarapan, siang makan siang, kemudian sore makan sore seperti itu. Nah, di sela-sela waktu makan kita bisa berikan cemilan berupa buah. Di awal-awal itu dengan pemberiannya adalah buah. Nanti setelah 8 bulan bisa diperkenalkan cemilan produk lain seperti misalkan dari tepung dan seterusnya. Seperti itu ya ibu-ibu semuanya. Kemudian untuk buah bagaimana? Tadi saya sampaikan agar tidak menggunakan blender. Untuk buah-buah misalkan seperti apel dan pir, melon itu bisa kita gunakan parutan keju. Nah, supaya mendapatkan tekstur yang lebih kecil-kecil, apel, pir, melon itu bisa kita parut ya, supaya lebih dapat tekstur yang kasar, kemudian diberikan kepada bayi. Nah, tips satu lagi dari saya, bahwa ketika kita memberikan makan MPASI pada bayi, kuncinya adalah kita harus sabar dan istiqomah, karena pada saat pemberian makan itu, pada saat memulai MPASI itu tantangannya banyak sekali, masalah-masalahnya banyak sekali, sehingga ibu harus tetap istiqomah untuk menyiapkan makanan MPASI yang sehat dan baik untuk bayi, sehingga anak akan terlatih untuk makan. Jadi mengajarkan MPASI pada bayi itu hampir sama, kalau saya katakan itu sama dengan mengajarkan anak menulis dan membaca. Tentu saja sekali 2 kali belum berhasil, makanya harus istiqomah dan sabar, terus dilatih dan berikan penguatan yang baik. Terus kemudian jangan lupa berikan pujian pada anak untuk setiap capaian-capaian yang dia kerjakan, yang tercapai di perkembangannya, khususnya pada saat mengajarkan anak makan. Berikan pujian. Kemudian ketika anak belum mau makan, belum semangat, itu kita juga tidak boleh marah, tetap berikan pujian dan reinforcement yang positif. Untuk masalah-masalah pemberian makan yang lain nanti akan kami jelaskan pada video-video berikutnya. Terima kasih, selamat untuk memulai MPASI pada bayi ibu-ibu semua, semoga berhasil. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.